Part 33. Alat tes kehamilan. 2 bulan berlalu, tetapi Leo masih belum mampu menceritakan apa yang membuatnya merasa bersalah terhadap Rania. Ia sangat tahu seperti apa sifat istrinya tersebut. Ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman lagi antara dirinya dan wanita itu. Leo juga tidak ingin mengganggu kebahagiaan Rania saat ini, di mana wanita itu sangat senang menyaksikan pernikahan Azam, kakak semata wayangnya. Rania mengaku terharu karena akhirnya melihat Azam menikah dengan Ayu. Sebenarnya, bukan hanya itu saja alasan yang membuat Leo belum mampu mengutarakan kejujuran kepada Rania. Ia juga tidak ingin melihat istrinya sedih. Apalagi saat ini, Leo sedang mengharapkan keajaiban agar Rania kembali hamil. "Bang, kita nginap di sini aja ya malam ini." Rania berharap agar Leo memenuhi keinginannya untuk menginap di rumah orang tuanya setelah acara pernikahan Azam dan Ayu selesai. "Iya sayang, aku ngikut aja." Leo mengembangkan senyuman di depan Rania. "Terima kasih bang." Rania bahagia mendengar jawaban Leo. Ia pun mengajak suaminya masuk kamar. Leo dan Rania segera membersihkan badan secara bergantian. Saat Rania di kamar mandi, ia merasa pusing dan mual. Namun, ia tidak ingin suaminya tahu. Ia menganggap kalau apa yang ia rasakan saat ini hanya karena masuk angin saja. Setelah beberapa menit, Rania pun keluar dari kamar mandi. Ia berusaha bersikap biasa saja di depan Leo. Walaupun ia merasa aneh dengan mual yang dirasakan, ia tidak ingin berharap terlalu banyak. Ia takut kecewa seperti beberapa bulan yang lalu. Rania tiba-tiba ingat kalau dirinya tidak kedatangan tamu istimewa selama 2 bulan lebih. Ia tidak menyadari hal itu karena sibuk dengan ujian di kampus dan membantu persiapan pernikahan kakaknya. Ia berharap agar apa yang ia pikirkan saat ini akan menjadi kenyataan. "Kamu kenapa sayang? Kok diam aja?" Leo heran melihat Rania tidak banyak bicara setelah keluar dari kamar mandi. "Gak apa-apa bang." Rania tetap tidak ingin mengatakan apa yang ia rasakan dan pikirkan saat ini. "Pasti kamu kelelahan." Leo yang sedang berbaring menyandarkan kepala Rania ke dadanya. "Kamu istirahat ya sayang." Ia pun mengecup kening istrinya tersebut. Rania terharu melihat sikap Leo yang makin perhatian kepadanya. Ia menganggap Leo selalu menunjukkan sikap sebagai suami idaman. Padahal Rania tidak tahu kalau laki-laki yang ia cintai tersebut menyimpan sebuah rahasia. Sementara Leo makin merasa bersalah jika berada di dekat Rania. Ia berpikir bahwa dirinya telah melakukan kejahatan besar terhadap wanita yang sangat ia cintai tersebut. Ia ingin jujur, tetapi belum sanggup menerima apa yang akan terjadi ke depannya. "Sayang, aku boleh nanya sesuatu?" Leo kembali membuka suara. "Mau nanya apa bang?" "Berbohong demi kebaikan menurut kamu gimana?" Leo ingin mengetahui pendapat istrinya. "Bohong ya tetap bohong." Rania memberikan jawaban singkat yang mampu membuat Leo makin takut. "Tapi kalau seseorang berbohong demi kebaikan, menurutku gak apa-apa. Bisa jadi orang itu gak punya jalan lain." Leo berharap agar Rania memberikan jawaban yang ia harapkan. "Aku tetap gak setuju bang. Apalagi aku pernah merasa dibohongi orang yang aku cintai." Jawaban Rania justru membuat Leo makin merasa bersalah. "Maksudnya siapa sayang?" "Itu pertanyaan yang gak perlu aku jawab. Kamu pasti tahu siapa yang aku maksud." Leo merasa disudutkan dengan jawaban yang keluar dari bibir Rania. Leo akhirnya memilih diam agar tidak memperkeruh suasana. Ia tidak ingin terpancing dengan kalimat yang Rania lontarkan. Ia sangat tahu kalau istrinya itu selalu memiliki balasan untuk semua pertanyaan dan pernyataan yang ia ucapkan. Hari ini, Rania kembali pulang ke rumah mertuanya, sedangkan Leo langsung menuju kantor setelah mengantarkan sang istri. Rania buru-buru masuk kamar karena mual dan pusing.
kini muncul lagi. Ia bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Setelah berhasil memuntahkan apa yang Rania makan tadi saat di rumah orang tuanya, ia pun membuka ponsel, lalu mencari tahu tentang apa yang terjadi terhadap dirinya. Ia sangat terkejut, tetapi juga bahagia. Di layar itu tertulis kalimat yang mengatakan kalau dirinya kemungkinan sedang mengidam. Rania pun memilih ke apotek terdekat untuk membeli alat tes kehamilan. Setelah kembali ke rumah, ia berpapasan dengan ibu mertuanya yang sedang menikmati acara televisi di ruang keluarga. Ia pun memasukkan benda yang baru ia beli ke saku celana. "Dari mana sayang?" tanya Bu Mai kepada Rania. "Dari depan, Mi." Rania menunjukkan senyumnya di depan sang ibu mertua. "Kamu gak kuliah hari ini?" "Enggak, Mi. Hari ini mata kuliah lagi kosong." "Sini duduk sama Mami. Ada acara bagus nih." "Maaf, Mi. Nia mau ngerjain tugas dari dosen." Rania merasa bersalah karena telah berbohong kepada ibu mertuanya. "Silakan kamu fokus dulu dengan tugas." "Terima kasih, Mi." Rania pun segera beranjak dari hadapan Bu Mai menuju kamarnya. Rania langsung menutup pintu, kemudian masuk kamar mandi. Ia segera menggunakan alat tes kehamilan tersebut dan menunggu beberapa menit. Ternyata hasilnya menunjukkan 2 garis merah. Ia sangat terkejut karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rania kembali mengulangi hal yang sama. Ia tadi sengaja membeli 3 alat tes kehamilan. Hasil yang ditunjukkan benda tersebut juga sama. Ia masih tetap penasaran. Ia pun menggunakan alat yang ketiga dan hasilnya menunjukkan 2 garis yang telah dirinya tunggu-tunggu selama ini. "Ternyata aku hamil. Ini keajaiban yang luar biasa." Rania memandangi dirinya di depan cermin sambil mengusap perutnya. Rania segera menggenggam ketiga alat tes kehamilan tersebut, lalu melangkah menuju ruang keluarga untuk memberitahukan berita gembira itu kepada sang ibu mertua. Namun, sebelum ia menyampaikan niatnya, ia mendengar sesuatu yang sangat membuatnya sedih. Rania mengurungkan diri bertemu Bu Mai. Ia memilih kembali ke kamar. Ia tidak mampu membendung air matanya agar tidak jatuh. Ia pun segera mengemasi barang-barangnya, lalu memasukkannya ke dalam koper. Mami juga gak tahu harus gimana menyampaikan ini pada Nia. Mami gak bisa bayangin kalau Nia tahu semua ini. Dia pasti sedih karena kamu udah bohongin dia, Leo. Kamu pura-pura sakit karena tidak ingin berpisah dengannya. Ya, walaupun Mami akui kalau kamu berbohong demi kebaikan. Kalimat yang Bu Mai ucapkan di telepon tadi membuat Rania kini merasa dibodohi oleh suaminya sendiri. Rania pun mengambil amplop coklat dari laci nakas, lalu memasukkan ketiga alat tes kehamilan tersebut ke dalamnya. Ia meraih koper yang berisi pakaiannya, kemudian meninggalkan kamar. Ia merasa sudah yakin akan kembali ke rumah orang tuanya. "Kamu mau kemana, sayang?" tanya Bu Mai yang sangat terkejut melihat Rania mendorong koper. "Mau pulang ke rumah papa dan mama, Mi." "Kenapa, sayang?" "Nia masih kangen sama mereka." Rania memberikan alasan. "Maaf, Mi. Nia titip ini untuk Bang Leo." Ia pun menitipkan amplop berisi tes kehamilan itu kepada sang ibu mertua, lalu mencium punggung tangan wanita parubaya itu, kemudian melangkah meninggalkan ruang keluarga menuju pintu depan. Rania sangat sedih karena merasa dibohongi oleh suami yang sangat ia cintai. Ia menganggap Leo terlalu sering menyakiti dirinya. Ia kembali mengingat kejadian saat Leo meninggalkannya dan memilih lebih peduli terhadap masa lalunya di Thailand. Leo sangat terkejut mendengar penjelasan sang ibu saat dirinya pulang ke rumah untuk makan siang. Bu Mai pun menyerahkan amplop coklat yang Rania titipkan untuk Leo. Laki-laki itu segera membuka benda itu dan menemukan sesuatu yang membuatnya makin kaget. "Isinya apa, Nak?" tanya Bu Mai yang duduk di sebelah anaknya. "Ini alat tes kehamilan. Itu artinya Nia hamil, Mi." Mata Leo berkaca-kaca memandang benda yang kini ia genggam. "Jemput Nia sekarang,"
Bawa dia pulang. Rumahnya di sini. Bu Mai sangat serius mengucapkan perintah tersebut kepada Leo. Tanpa pikir panjang, Leo pun langsung menuju mobilnya, lalu meluncur menuju rumah orang tua Rania. Sementara itu, Pak Bagas dan Bu Farida bingung menghadapi sikap Rania. Kedua orang tua itu tidak mengerti kenapa putri bungsu mereka kembali meninggalkan rumah suaminya. Bu Farida sudah berusaha membujuk Rania sejak tadi agar menjelaskan apa yang terjadi, tetapi hasilnya tetap nihil. Kini, Rania justru mengurung diri di kamar. Jika wanita itu sedang sedih atau sakit hati, ia lebih memilih diam dan tidak ingin diganggu. Sementara Azam hanya menggeleng karena menganggap adik semata wayangnya tersebut belum dewasa. "Nia mana, Pak? Mah?" Leo mengagetkan anggota keluarga istrinya yang sedang berbincang di ruang keluarga. "Apa kalian bertengkar? Padahal tadi pagi masih baik-baik aja." Azam langsung melontarkan kalimat itu kepada Leo. "Sama sekali enggak, Bang. Aku dan Nia baik-baik aja. Aku justru bingung kenapa dia pergi tiba-tiba dalam keadaan seperti sekarang ini." Leo memberikan penjelasan kepada Azam. "Maksudnya keadaan seperti apa?" tanya Bu Farida panik. "Nanti Leo jelasin, Mah. Leo harus ketemu Nia sekarang." Leo sangat ingin memeluk wanita yang kini sedang mengandung anaknya itu. Dia dari tadi ngurung diri di kamar. Pintu juga dikunci dari dalam. Pak Bagas membuka suara. Leo segera melangkah menuju kamar Rania, lalu mengetuk pintu sambil memanggil wanita itu. "Sayang, buka pintunya. Kamu kenapa pergi dari rumah? Aku membencimu. Pergi dari rumah ini sekarang." Rania memberikan jawaban dengan nada tinggi. "Kenapa kamu tiba-tiba marah? Apa itu bawaan anak kita?" "Ini anakku. Pergi kamu. Aku sanggup menjaga dan membesarkan anakku. Sebelumnya, kamu juga pernah ninggalin aku dalam keadaan seperti ini. Aku gak butuh kamu, karena aku gak mau kalau anakku punya papa seorang pembohong." "Bohong kenapa, sayang?" tanya pada dirimu sendiri. "Tolong buka pintunya, sayang. Aku ingin dengar penjelasan kamu. Malu dong sama anak kita. Masa mamanya ngambek?" Rania sangat kesal mendengar ucapan Leo. Ia merasa seperti diolok-olok oleh laki-laki tersebut. Ia pun segera menuju pintu, lalu membukanya. Sementara Pak Bagas, Bu Farida dan Azam beserta sang istri hanya tersenyum dan berdecak sambil menggeleng mendengar perdebatan Leo dan Rania. Namun, Bu Farida merasa aneh dengan kalimat yang terlontar dari mulut putri dan menantunya tadi, di mana Leo dan Rania berbicara tentang anak. Apakah Rania bersedia kembali ke rumah Leo?